Contoh yang berikutnya yang kita juga harus mengingat di dalam mewaspadai kemungkinan kita masih jatuh. Contoh yang berikutnya adalah dari pengalamannya anak-anaknya Lot. Dela, geser Dela. Ya, kita baca di sini ya. Contoh dari kegagalan anak-anak Lot yang hampir selamat. Matahari terbit di atas bumi pada waktu Lot memasuki kota Zoar. Ya. Jadi kita ingat ya, kota Zoar ini adalah kota tempat Lot dan anak-anaknya melarikan diri dari kota Sodom dan Gomora yang hancur. Ya. Jadi artinya ini pasca dari kehancuran Sodom dan Gomora. Jadi ini kita tidak bicara lagi tentang istrinya Lot. Ini hanya cerita tentang Lot dan kedua anaknya. Mari kita baca terus. Pagi yang terang benderang itu kelihatannya hanya menyatakan kemakmuran serta ketenangan ke kota-kota yang ada di padang itu. Kesibukan-kesibukan kerja mulai terlihat di jalan. Orang banyak hilir mudik dalam urusan dagangnya. Yang lainnya asik mencari kepelesiran. Jadi saudara-saudara coba lihat, kota sebelahnya hancur, kota sebelahnya tenang-tenang saja. Ya, kota sebelahnya tidak terpengaruh sama sekali dengan kehancuran kota Sodom dan Gomora. Mari kita terus. Anak-anak mantu Lot, ya. Nah, jadi setelah Lot ini pindah ke kota Zoar, ya, melarikan diri dari kehancuran Sodom dan Gomora, harusnya kan mereka itu belajar dari pengalaman. Tetapi dalam hal ini setelah Lot dan anak-anaknya memasuki kota Zoar, saya nggak tahu berapa lama dia berada di kota Zoar ini. Anak-anak mantu Lot, ya, sedang mengolok-ngolok perasaan takut serta amaran orang tua yang lemah ingatan. Nah, jadi anak-anak mantu Lot, ya, kan jadi anaknya dua itu, satu anaknya dan satunya mantunya. Ya, kalau kita baca ya. Nah, ini ya ternyata dia setelah di kota Zoar bukannya dia sama dengan Lot sehati sepikir, tapi anaknya mulai kembali lagi dia hanyut di dalam kesibukan-kesibukan dan hingar-bingarnya kota Zoar. Ya, dia mencintai kembali kepelesiran-kepelesiran yang waktu dia terima di kota Sodom dan Gomora. Ya. Nah, kita baca terus ini. Dia mengolok-ngolok perasaan takut serta amaran orang tua yang lemah ingatan itu. Jadi artinya tidak lagi sejalan dengan orang tuanya, dengan Lot. Artinya dalam hal ini, Lotnya sudah lurus. Jadi Lotnya yang tadinya masih berpunya kemimpi-mimpi kekayaan di kota Sodom dan Gomora dengan pengalaman kota Sodom dan Gomora, Lot itu sudah belajar dari pengalaman. Tapi anak-anaknya malah kembali lagi jatuh. Kita terus. Tiba-tiba dan tanpa diharapkan seperti gemuruh guntur dari langit yang tak berawan, topan melanda. Tuhan telah menurunkan belerang dan api dari langit ke atas kota-kota serta padang yang subur itu. Istana-istana serta kuil-kuilnya, tempat-tempat tinggal yang mewah, kebun-kebun anggur, dan banyak yang sedang bersuka-suka dalam kepelesiran yang pada malam sebelumnya telah menghinakan pesuruh-pesuruh sorga, semuanya dibakar. Ya. Asap api yang berkobar itu naik ke atas seperti dapur api yang besar dan lemah. Lembah Sidim yang indah menjadi tempat yang sunyi senyap. Satu tempat yang tidak pernah dibangun dan dihuni lagi. Satu kesaksian kepada semua generasi akan pasti penghukuman Allah terhadap pelanggaran. Ya. Ini satu kesaksian. Jadi kalau Tuhan udah kasih amaran, ini sebuah kesaksian nih peristiwa ini. Bahwa jangan kita kira kalau Tuhan kasih amaran itu Tuhan akan urungkan amaran. Lot bermukim di Soar untuk sementara waktu saja. Kejahatan merajalela di sana. Bagaimana halnya di Sodom. Dan ia merasa takut tetap tinggal di sana. Karena jangan-jangan kota ini pun akan dibinasakan pula. Ini waktu kotanya belum dibinasakan. Tidak lama sesudah itu, Zoar dibakar. Ya, jadi Zoar akhirnya dibakar juga. Seperti yang telah direncanakan Allah. Lot berjalan menuju ke gunung dan tinggal di dalam sebuah gua. Kehilangan segala sesuatu untuk mana ia telah berani membiarkan keluarganya berada di bawah pengaruh-pengaruh kota yang jahat. Tetapi kutuk Sodom mengikuti dia
hingga di tempat ini sekalipun. Perbuatan yang keji dari putri-putrinya adalah akibat daripada pergaulan yang salah di kota yang jahat. Kejahatan akhlaknya telah demikian berpadu dengan tabiat-tabiat mereka, sehingga mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Turunan Lot, orang Moab dan Amon adalah bangsa yang jahat dan penyembah berhala, berontak terhadap Allah dan musuh besar daripada umat. Jadi artinya di kota Zoar ini Lot dan anak-anaknya sempat hidup cukup panjang sampai anak-anaknya mungkin kawin kembali dan punya keturunan. Ya. Kedua anaknya itu punya keturunan dan keturunannya menjadi bangsa Moab dan bangsa Amon. Tapi pada saat kota Zoar ini dihancurkan, anak-anaknya semuanya turut binasa. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya. Nanti kita coba lihat catatan kita di bawah. Ya, kita ikuti dulu. Betapa besar perbedaan hidup Ibrahim dan Lot. Dulu mereka bersahabat, berbakti pada satu mezbah yang sama, tinggal berdampingan di dalam tenda-tenda mereka. Tetapi sekarang betapa jauhnya perpisahan mereka. Lot telah memilih Sodom untuk memperoleh kepelesiran dan keuntungannya. Dengan meninggalkan mezbah, Ibrahim dan korban hariannya kepada Allah yang hidup. Ia telah mengizinkan anak-anaknya bercampur baur dengan bangsa jahat dan menyembah berhala. Ya. Jadi si Lot ini betapa berbedanya dia. Dia telah memilih kota Sodom dan Gomora. Dia membangun rumahnya dekat, ya, dia memilih Sodom untuk memperoleh kepelesiran. Ya, kita terus. Namun demikian ia telah memelihara di dalam hatinya rasa takut akan Allah. Jadi dia secara pribadi dia masih punya punya perlindungan, dia masih punya takut akan Allah. Tapi di samping takut akan Allahnya, dia juga punya impian-impian sebagaimana orang-orang di dunia. Jadi artinya dia ini masih setengah-setengah. Ya, kita lihat Tuhan berkenankah kepada orang yang seperti ini yang punya penurutan setengah-setengah, yang punya dua tuan? Kita baca terus. Karena di dalam Alkitab ia dikatakan sebagai seorang yang benar, jiwanya yang benar itu terganggu oleh percakapan yang jahat yang didengarnya setiap hari, oleh kejahatan serta kekejaman yang ia sendiri tidak berdaya untuk mencegahnya. Jadi Lot tidak mampu merubah orang-orang Sodom. Akhirnya ia diselamatkan seperti satu puntung yang sudah direbut dari dalam api. Ya. Jadi artinya inilah hasil akhir dari seorang yang masih punya dua tuan. Masih untung dia diselamatkan Tuhan. Ya. Tapi keselamatannya Lot ini benar-benar di ujung tanduk. Tetapi kehilangan segala harta bendanya berkabung atas istri dan anak-anaknya. Ya, tinggal di dalam sebuah gua seperti binatang-binatang buas. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Lot ini pada akhirnya dia jadi orang yang paling miskin karena kesalahannya dia sendiri. Mari kita terus. Dipenuhi rasa malu pada masa tuanya dan ia telah menurunkan ke atas dunia ini bukan satu bangsa manusia yang benar. Jadi si Lot ini bukan membawakan satu turunan bangsa yang benar, tapi dua bangsa penyembah berhala. Itu ya saya yang nambahkan di dalam kurung, yaitu dua bangsa yang penyembah berhala itu apa? Bangsa Moab dan bangsa Amon yang bermusuhan dengan Allah dan berperang dengan umatnya sampai cawan kejahatan mereka itu penuh dan mereka pun ditetapkan untuk dibinasakan. Betapa ngerinya akibat daripada satu langkah yang tidak bijaksana. Jadi artinya ini yang namanya membawa diri ke dalam percobaan. Sedangkan Abraham, kita lihat dia tenang-tenang saja di tanah Kanaan. Tidak ada hartanya yang sedikit pun hilang, istrinya tidak ada yang mati, hilang, istrinya tidak hilang, anaknya pun tenang, tidak ada yang mati. Ya, jadi inilah akibat kalau kita membawa diri ke dalam pencobaan. Artinya kita kalau membawa diri kepada pencobaan kita harus siap untuk menerima resiko dari kesalahan kita sendiri. Kita harus menebus, ya, seperti Lot, kita harus menebus. Kalau kita membawa diri ke dalam pencobaan, maka kalau ada resiko di dalam pencobaan tersebut, kita harus menebus
kesalahan kita sendiri. Jadi kalau Abraham tidak membawa diri pencobaan, maka Abraham tidak turut di dalam akibat-akibat dari membawa diri ke dalam pencobaannya Lot. Tapi Lot menerima akibat dari pembawaan dirinya sendiri ke dalam pencobaan. Jadi kalau saudara-saudara sekarang ada yang mendapatkan satu penderitaan atau kesulitan, ya, saudara renungkan bagaimana perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Adakah orang lain tidak ikut turut di dalam pencobaan tersebut, tetapi kita menerima pencobaan tersebut? Itu adalah bagian daripada perbuatan kita sendiri yang membawa diri ke dalam pencobaan. Ya, jadi kita lihat di sini, kalau tadi ada 3 kelompok, yang ini ada 4 kelompok, ya, yang kita harus cermati. Ya, di mana kita sebagai orang-orang yang sudah menerima makan pada waktunya, kita sudah masuk di dalam kelas 40 hari pun, kita punya contoh, ya, bagaimana orang-orang yang telah seperti kita ini masih beresiko untuk gagal. Ya, contoh yang pertama kita coba lihat. Penduduk Sodom dan Gomora yang menolak ajakan dan amaran Lot untuk mempercayai pembinasaan kota. Mereka binasa, ya. Jadi dia tidak mau percaya dan tidak mau mengikuti ajakan dari Lot. Jadi, amarannya Lot untuk menyampaikan akan ada pembinasan kepada kota Sodom dan Gomora, mereka ya, mereka ini semuanya adalah contoh dan contoh saingan dari lalang, ya, karena mereka itu tidak ada yang mau menerima. Ya, sedangkan yang berikutnya ini kita baca lagi yang kedua, istri Lot yang menerima ajakan atau amaran Lot, ini istrinya Lot menerima, ya, menerima ajakan dan amaran Lot, mempercayai pembinasaan kota. Dia mempercayai amarannya Lot. Namun di persimpangan jalan ia jatuh oleh masih memiliki berhala yang mengalihkan dari Allah. Artinya istrinya Lot ini masih mencintai dirinya sendiri. Ya, tapi dia sudah orang yang menerima amaran yang disampaikan oleh Lot. Ya, dengan dia masih mencintai dirinya, ya, akhirnya binasa. Ini adalah contoh yang berbeda dengan lalang. Lalang, dia tidak bisa kita kategorikan sebagai lalang karena dia menerima amarannya Lot. Ya, yang berikutnya, anak-anak Lot menerima dan mempercayai serta menyaksikan pembinasaan kota. Namun akhirnya kalah oleh karena mengulangi kesalahan ibunya. Masih memiliki cinta terhadap dirinya sendiri yang lama, yang belum mampu ia kalahkan. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita lihat ini dia punya nilai plus dibandingkan ibunya. Kalau ibunya itu adalah orang sekam-sekam, sekam-sekam, ya, orang yang punya tipu di mulut. Nah, sedangkan yang ketiga ini jenis orang yang tidak orang-orang yang lebih advance, tidak punya tipu di mulut. Tapi dia apa? Kita lihat dia ini masih belum bisa menghilangkan manusia lamanya. Padahal dia sudah berada di Zoar, dia sudah tidak perlu lagi sebenarnya khawatir dengan kehancuran kota Sodom dan Gomora. Harusnya dia benar-benar udah luput, tapi dia masih mempunyai dosa-dosa kesayangan yang lama. Manusia lamanya masih dia bawa-bawa. Jadi hati-hati saudara, kita adalah kemungkinan kita adalah bagian dari contoh yang ketiga. Dan yang keempat, kita lihat Lot yang telah mempercayai, menyaksikan pembinasaan kota dan telah sepenuhnya meninggalkan manusia lamanya. Jadi Lot ini adalah contoh orang yang jadi 144.000. Dan kita lihat dari pengalamannya, pelajarannya Lot, kita lihat tadi kita udah baca, Lot sendiri waktu sudah pindah di kota Zoar, dia beda dengan anak-anaknya. Anak-anaknya hanyut kembali di dalam kehidupan-kehidupan pelanggaran-pelanggaran hukum kota Zoar. Sedangkan Lot, dia menyingkir dari kota dan tinggal di dalam goa, hidup bersama-sama dengan binatang-binatang buas. Sehingga dia tidak
melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana waktu di kota Sodom. Jadi dia tidak mempunyai mimpi-mimpi ingin jadi gubernur sebagaimana waktu dia di kota Sodom. Artinya, Lot itu sudah benar-benar menghilangkan manusia lamanya. Dia benar-benar menghilangkan mimpi-mimpinya, ambisi-ambisinya dia sudah hilang. Dan itulah yang jadi 144.000. Sedangkan anak-anaknya Lot, dia mengulangi lagi mimpi-mimpinya yang waktu ada di kota Sodom dan Gomora. Walaupun sebenarnya dia sudah keluar, tapi dia ternyata belum selesai dengan diri. Jadi ini contoh dari orang-orang yang masih akad. Jadi ingat saudara-saudara kita, walaupun sudah belajar di dalam kelas 40 hari, kita masih dimungkinkan menjadi contoh dan contoh saingan dari anak-anaknya Lot. Juga paman dan tante saudara-saudaranya Nabi. Lah yang berikutnya. Saya mau komentar, kelihatannya nggak cukup juga ya hari ini materinya. Oke, Del. Nah, ini kita coba loncat-loncat saja, nanti kita coba lihat dari beberapa contoh-contoh. Nyonya White dan Terute. Ya, yang berikut ini kembali lagi ini masih dalam rangka kita membahas studi kasus yang 2 minggu yang lalu, ya, tentang adanya angin-angin pengajaran. Ya, ini salah satu petunjuk yang disampaikan oleh Ellen G. White ini memberikan gambaran, ya, gambaran kepada kita kepada kasus yang 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Saudara-saudara ingat ada video yang saya tampilkan, video khotbahnya saudara Daniel Gio yang 2 minggu yang lalu, di mana di dalam khotbah itu dikatakan tidak, kita cukup membaca saja, tidak perlu mengerti katanya saudara Daniel Gio. Ya. Dan kita sudah bahas, kita sudah telusuri dari beberapa tulisan-tulisan yang memperlihatkan bahwa membaca itu harus sampai mengerti, ya, karena membaca itu bagian dari, itu baru langkah pertama dari pembenaran oleh iman. Dan pembenaran oleh iman itu dikatakan iman tanpa perbuatan ialah mati. Dan perbuatan itu adalah langkah terakhir dari pembenaran oleh iman. Dan kita sudah sama-sama pelajari pembenaran oleh iman itu langkah pertamanya membaca. Dan untuk sampai dilaksanakan, ya, supaya iman itu hidup, ya kan katanya iman tanpa perbuatan ialah mati. Maka untuk sampai di perbuatan, iman itu harus diawali dengan membaca. Yang dikatakan oleh saudara Dani dalam khotbahnya, marilah kita semua membaca, tapi tidak perlu sampai mengerti. Padahal untuk sampai bisa dilaksanakan, sampai berbuat, apa yang kita baca itu harus melewati langkah berikutnya, yaitu mengerti. Dari mengerti baru dipercayai. Setelah dipercayai baru dilaksanakan. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan itu adalah buah dari percaya dan buah dari mengerti. Kalau dilaksanakan tanpa dia mengerti, ya, itu artinya dia ikut-ikutan, ya. Dia bukan melaksanakan sesuatu karena pembenaran oleh iman. Dan pembenaran oleh iman seperti ini tidak akan berkenan di mata Tuhan. Ya, keharusan orang melaksanakan itu harus diawali dengan mengerti. Ya, itu kita bisa lihat salah satunya dari contoh yang kita baca berikut ini. Ya. Jadi setiap orang membaca itu harus sampai mengerti. Kita lihat dari bacaan ini. Karena tanpa dia mengerti, dia tidak akan bisa sampai di tempat melaksanakan. Mari kita baca dari petunjuk cerita contoh pengalaman berikut ini. Filipus dipimpin untuk pergi kepada orang Ethiopia. Ya, saudara-saudara ingat ya, cerita tentang Filipus diutus Tuhan itu datang ke orang Ethiopia dan menerangkan kepadanya nubuatan yang sedang dibacanya. Jadi ada orang
Ethiopia, yaitu pejabatnya, dia naik kereta kuda dan dia sedang membaca Yesaya 52 atau 53. Dan di sana mereka apa si orang Ethiopia ini tidak memahaminya. Mari kita baca. Pergilah ke situ kata roh. Jadi roh Allah yang mengutus Filipus. Dan dekatilah kereta itu. Dan sementara Filipus datang mendekat, ia bertanya kepada sida-sida itu. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ya. Nah, jadi dari sini secara singkat kita lihat bahwa Roh Allah itu mengutus Filipus supaya orang Ethiopia ini mengerti dari apa yang dia baca. Jadi artinya bisa kita lihat di sini. Kalau membaca sesuai dengan pemahamannya kita dari kata-kata ini, membaca itu harus sampai mengerti, ya. Maka itu supaya dia bisa mengerti, Roh Allah menugaskan Filipus untuk datang kepada si orang Ethiopia ini supaya dia bisa mengerti dengan apa yang dia baca. Artinya kalau dia baca tidak mengerti, itu tidak ada manfaat. Mari kita baca terus. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Tulisan yang dibacanya adalah nubuatan Yesaya yang menceritakan tentang Kristus. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya dan dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Dan siapakah yang menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Yesaya 50-an, saya lupa 56 apa ya. Oke, kita terus. Ya, jadi nubuatan ini oleh roh dibimbinglah si Filipus supaya orang Ethiopia ini mengerti. Mari kita terus. Orang Ethiopia ini menggambarkan suatu rombongan yang besar yang memerlukan penginjil-penginjil sukarela seperti Filipus. Orang-orang yang akan mendengar suara Allah dan pergi kemana ia mengutus mereka. Jadi orang Ethiopia ini menggambarkan rombongan banyak orang yang membutuhkan penginjil. Ada banyak yang membaca kitab suci yang tidak dapat mengerti maksudnya yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang membaca tapi tidak mengerti. Maka kehadirannya juru-juru kabar yang seperti Filipus ini dibutuhkan untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang pembaca-pembaca seperti Ethiopia. Jadi aneh kalau ada juru kabar datang, nyuruh orang cukup baca aja, nggak usah mengerti. Nanti roh Allah akan datang. Nah, roh Allah akan datang, yaitu kamu ya. Utusan Tuhan lah yang diutus sama si roh Allah. Jangan melempar lagi tugas itu kepada roh Allah. Kalau si Filipus ini karakternya seperti saudara Daniel Gio, maka Filipus ini akan menyampaikan kepada orang Ethiopia, sudah kamu baca, sudah. Nah, saudara mintalah kepada roh untuk memberikan pengertian kepada saudara. Jangan minta sama saya. Kalau itu saudara Daniel adalah Filipusnya. Tapi di dalam cerita ini kita lihat, tidak, Filipus tidak melakukan seperti yang saudara Daniel katakan. Mintalah kepada roh untuk membuat Anda mengerti. Tapi Filipus memberikan pengertian kepada si orang Ethiopia itu. Dan itulah yang harusnya dilakukan oleh juru kabar-juru kabar. Ya. Jadi artinya dalam hal ini, kita bisa lihat orang membaca itu harus tiba sampai dia mengerti. Jadi kalau dia tidak mengerti, maka tidak akan mungkin orang ini bisa membuat kebenaran itu bisa dia hidupkan di dalam praktek. Maka kata-kata Nabi Daud itu tidak akan bisa dilaksanakan di dalam pribadinya orang Ethiopia ini kalau dia tidak mengerti. Ya. Dia bilang apa? Kebenaranmu itu seperti pelita bagi jalanku dan suluh bagi apa itu? Pelita bagi jalanku dan suluh bagi jalanku apa? Saya lupa kata-katanya. Ya. Ada banyak yang membaca kitab suci yang tidak dapat mengerti maksud yang sebenarnya. Di seluruh dunia, pria dan wanita memandang dengan penuh perhatian ke sorga. Jadi banyak doa dan air mata dan pertanyaan naik dari jiwa-jiwa yang merindukan terang.
Itu anugerah untuk Roh Kudus. Banyak yang berada di bawah kerajaan itu hanya menunggu untuk dikumpulkan. Nah, jadi utusan-utusan ini dikirim tugasnya adalah untuk membuat orang-orang yang para membaca ini yang belum mengerti itu dibantu supaya sampai mengerti. Jadi kalau dia tidak sampai mengerti, artinya Tuhan tidak bisa memberikan penyelamatan kepada orang-orang ini karena dia belum sampai. Ya, bagaimana? Sedangkan yang tadi kita lihat orang-orang yang tidak selamat itu adalah orang-orang yang punya iman tapi dia belum laksanakan. Nah, orang ini belum punya iman karena dia belum mengerti. Iman itu kan percaya. Percaya itu harus didahului oleh mengerti. Nah, ini orang belum sampai mengerti. Ya, seorang malaikat menuntun Filipus kepada seorang yang sedang mencari terang dan yang sedia untuk menerima Injil. Dan pada dewasa ini, malaikat-malaikat menuntun langkah-langkah dari pekerja-pekerja yang akan mengizinkan Roh Kudus untuk menyucikan lidah mereka dan mengharuskan serta memuliakan hati mereka. Malaikat yang dikirim kepada Filipus dapat melakukan pekerjaan bagi orang Ethiopia itu. Tetapi hal ini bukanlah cara kerja Allah. Nah, jadi lihat artinya dalam cerita ini ada cara kerja Allah. Kita harus pahami cara kerja Allah ya seperti ini. Membaca, kalau memang orangnya belum mengerti, Roh Allah akan membantu. Tapi Roh Allah akan membantu melalui apa? Melalui cara kerjanya Allah, yaitu melalui utusan-utusannya. Ya, adalah rencananya bahwa manusia harus bekerja untuk sesama mereka. Ya. Jadi jangan kita kalau sebagai utusan Allah, kita ini kan adalah utusan-utusan Allah. Jadi kalau kita datang kepada orang, kita memberikan pengertian kepada orang, jangan orang itu suruh memohon kepada Roh untuk mengerti, ya. Melainkan kamu harus memberikan penjelasan kalau memang orang itu tidak mengerti, ya. Orang itu harus dibantu supaya dia sampai ngerti. Itu tugasnya dari penginjil gembala. Ini kita coba lihat dari contoh orang Ethiopia. Oke, kita lanjut yang berikutnya, Del. Ini ada postingan dari Ana ya. Kita coba lihat sini. Ana memposting di dalam Nubuatan Berbicara Testimonies on Sabbath School Work halaman 29 dan 30. Ya. Kita lihat di sini bahwa Kristus sudah berkata bahwa kamu menyelidiki akan Alkitab karena pada sang kamu boleh mendapat hidup yang kekal dari dalamnya. Maka kitab itu juga memberi kesaksian akan Daud. Yesus penebus dunia ini meminta kepada manusia supaya mereka bukan saja membaca melainkan menyelidiki akan Alkitab. Ya, nah jadi kita lihat di sini mungkin kita nggak usah baca ke bawahnya, kita baca yang dihitamkan saja. Jadi ini perintahnya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kepada orang lain cukup baca saja, tidak perlu sampai mengerti, ya. Kira-kira itu roh yang membimbing dia adalah roh yang sama dengan tulisan Nyonya White ini atau tidak? Ya. Karena jelas di sini kita lihat dia bilang apa? Yesus penebus dunia ini meminta kepada manusia. Jadi ini Yesus nih meminta kepada manusia supaya mereka bukan saja membaca, melainkan menyelidiki akan hal. Jadi kalau membaca itu kurang, ya, dia bilang harus juga menyelidiki. Kalau orang menyelidiki, otomatis dia juga harus sampai mengerti. Tidak akan mungkin ada orang menyelidiki tapi tidak mengerti. Itu namanya hanya cukup membaca, kalau tidak perlu mengerti. Karena menyelidiki itu pasti sampai mengerti. Ya, pikiran ribuan orang pelayan-pelayan Injil dikerdilkan oleh karena mereka diizinkan tinggal di dalam perkara-perkara biasa dan tidak membiasakan diri mencari harta yang tersembunyi. Ya, nah, jadi pikiran-pikiran banyak orang itu tidak dibiasakan untuk mencari harta yang tersembunyi. Itu firman Allah. Ya, oke kita terus yang dihitamkan aja deh. Jika pikiran tidak diangkat untuk menjadikannya kuat dan usaha terus-menerus untuk mengerti kebenaran oleh membandingkan kitab dengan kitab, maka sudah pasti pikiran itu mengkerut dan kehilangan sifat dan kekuatan. Jadi kalau kita tidak sampai mengerti, ya,
tidak sampai mengerti, maka sudah pasti dia bilang akan mengkerut dan kehilangan kekuatan. Jadi kalau cuma baca, baca, baca saja, tapi tidak sampai mengerti, artinya orang tersebut tidak akan berkembang. Maka sudah pasti pikiran itu akan mengkerut dan kehilangan sifat dan kekuatan. Kita harus menaruh pikiran kita pada tugas menyelidiki kebenaran yang tidak terletak langsung di permukaan. Nah, jadi kita lihat di sini, jadi mengerti itu berkaitan dengan menyelidiki, ya. Dan kalau kita menyelidiki, itu artinya melebihi dari sekedar membaca, dan artinya kalau kita menyelidiki, itu kita melihat sampai di bawah dari permukaan. Jadi, orang yang melakukan penyelidikan adalah orang yang berjuang, berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang di bawah dari yang di permukaan. Mari kita baca terus. Pikiran akan menjadi luas jika ia digunakan untuk menelusuri hubungan pokok Alkitab, membandingkan kitab dengan kitab dan perkara rohani dengan sifat rohani. Pergilah ke bawah permukaan. Kekayaan pikiran yang paling berharga sedang menunggu murid yang cerdas dan rajin di sana. Nah, jadi artinya bukan hanya membaca dan bukan hanya cuma sampai dimengerti, ya, melainkan kita disuruh menyelidiki, dan pengertian menyelidiki itu adalah pergilah ke bawah permukaan, artinya menyelidiki itu sampai mendalam. Ya, dikatakan kekayaan pikiran yang paling berharga sedang menunggu murid yang cerdas dan rajin di sana. Jadi menyelidiki itu kita akan mendapatkan apa? Kekayaan pikiran yang paling berharga. Jadi kekayaan pikiran yang paling berharga itu tidak akan didapatkan kalau kamu cuman sampai membaca, dan sampai mengerti pun juga masih kurang katanya. Apalagi cuman membaca. Oke, Dela. Ya. Jadi ini menegaskan kembali, ya, apa yang kita kemarin bahas di dalam studi kasus kemarin. Jadi hati-hati saudara, walaupun itu dia mengemasnya dengan menarik, ya, tetapi kembali lagi kita harus demikian tertulis, dan demikian tertulisnya ternyata bunyinya seperti yang barusan kita baca, jauh sekali dari apa yang disampaikan oleh saudara kita dari contoh kasus kita yang 2 minggu yang lalu. Oke, Del, yang langsung kelima aja deh. Kemarin sekarang jilid 2 nomor 27. Ya, mengerti. Kembali lagi masalah mengerti, kewajiban kita harus sampai dimengerti ini kita lihat dari penjelasan dari Victor Uteh. Jadi jangan pandang remeh, membaca itu harus sampai mengerti. Jangan sampai kita memandang remeh tentang mengerti ini. Ya, kita lihat apa sih bahayanya kalau kita tidak punya pengertian? Nah, ini dia. Amaran sekarang jilid 2 nomor 27. Saya mengajak saudara untuk membaca keseluruhan khotbahnya Victor Uteh. Ya, saya nggak tahu tanggal berapa ini. Ada nggak di bawah deh? Ah, itu dia. Tanggal 14 Februari 1948. Artinya ini sudah di akhir-akhir. Ya, ini sudah mau di akhir-akhir daripada pekerjaannya Victor Uteh. Judulnya sakit kronis dengan terlalu banyak pengetahuan. Jadi terlalu banyak membaca, terlalu banyak pengetahuan dan terlalu sedikit pengertian. Jadi ini bahayanya kalau terlalu banyak pengetahuan tapi nggak punya pengertian. Ini bahayanya bagaimana? Di dalam bacaan ini kita diperlihatkan. Mari kita lihat. Victor Uteh mencontohkan penjelasannya dari buku, lanjut ya, dari buku Thoughts on Daniel and the Revelation. Ya, jadi Victor Uteh mengulas terlalu banyak pikiran dan terlalu sedikit pengertian. Itu Victor Uteh mengambil contohnya dari buku Thoughts on Daniel and the Revelation. Jadi kita tahu buku ini adalah buku yang paling terhormat waktu di zamannya Yesus, di zamannya Ellen G. White. Katanya buku ini paling laku, ya, di zaman itu paling laku, dan kita baca dari petunjuk-petunjuk Nyonya White, ada beberapa petunjuk Nyonya White yang dulu pernah kita bahas. Ada petunjuk Nyonya White yang mewajibkan kita untuk baca buku ini. Karena buku ini adalah bagian daripada kebenaran, kata Ellen G. White waktu itu. Ya. Jadi di zaman Nyonya White dipercaya buku ini adalah buku yang wajib dipegang oleh orang-orang pencari kebenaran.
ya, pada waktu itu. Tapi di dalam perkembangannya waktu Victor Rutev datang, ternyata buku ini adalah buku yang tidak diilhami oleh Tuhan. Sehingga buku ini tidak layak untuk dijadikan pegangan. Dan buku ini ternyata menjadi serangan bagi pekabarannya tongkat gembala. Jadi ketika pekabaran tongkat gembala yang benar itu datang, ya, akhirnya buku ini menjadi penghalang bagi orang-orang yang mau menerima kebenaran yang sebenarnya datang, sebenarnya telah datang. Jadi akhirnya orang-orang banyak berpegang kepada buku ini dan menolak pekabarannya tongkat gembala karena tidak sesuai dengan buku ini. Padahal buku ini bukan buku yang diilham. Mari kita coba telusuri. Ela geser. Ya, kita baca yang dihitam-hitamkan ya. Seseorang yang datang menulis sebuah buku seperti itu tentunya, ini kata Victor Rutev. Jadi orang bikin buku itu tentunya memiliki pengetahuan yang luas. Ya, Uriah Smith itu pengertiannya harusnya luas katanya. Tetapi bagaimanapun juga kita hendaknya memeriksa untuk melihat berapa luas pengertian yang terdapat pada buku-buku dari Daniel dan Wahyu itu sendiri. Nah, jadi Victor Rutev mau menguji kira-kira penulis buku ini memang pengetahuannya luas, pengertiannya luas nggak? Pengetahuannya luas dan pengertiannya luas. Ya, karena pengetahuan dan pengertian ini Victor Hugo membagi dua ini. Oke, kita lanjut. Nah, apabila sebagai contoh, ambillah sebagai contoh Wahyu pasal 12. Ya, jadi Victor Hugo mengambil contoh dari buku ini. Jadi dia nggak bedah seluruh bukunya, ya. Dia ngambil contoh dari Wahyu pasal 12. Mari kita baca. Wahyu pasal 12 itu kita tahu dia sedang berbicara tentang seorang wanita bersalutkan bulan dan seorang wanita yang bersalutkan bulan di kakinya dan bersalutkan matahari di atas kepalanya, ya. Kita tahu semuanya, kita sudah belajar bahwa ini adalah lambang daripada sidang sepanjang masa. Tapi bagaimana yang ada di dalam buku ini? Mari kita baca. Tapi jika saudara-saudara itu bertanya, bagaimana mungkin wanita itu melambangkan sidang Kristen? Jadi di dalam buku itu dijelaskan bahwa wanita ini adalah sidang Kristen. Ya, padahal yang kita pahami dari yang dijelaskan oleh Victor Rutev, perempuan ini adalah sidang sepanjang sepanjang masa. Ya, kita coba lihat penjelasan dari Victor Rutev. Lalu pada waktu yang bersamaan juga menjadi ibu dari Kristen. Ya, mereka akan memerlukan waktu untuk menjawab sebab Kristus sendiri yang telah melahirkan sidang Kristen itu menjadi kenyataan 30 tahun atau lebih sesudah kelahirannya. Akibatnya sidang itu tidak mungkin menjadi ibunya. Nah, ini. Jadi bagaimana mungkin wanita itu melambangkan sidang Kristen lalu pada waktu yang bersamaan juga menjadi ibu dari Kristus. Ini logika-logika yang dipahami di dalam buku ini yang dipertanyakan oleh Victor Hugo. Karena pengertian yang dibangun di dalam buku ini ternyata tidak sesuai. Jadi terlalu banyak pengetahuan tapi dia tidak mempunyai pengertian. Jadi pengertian yang dibangun itu pada dasarnya bukan pengertian yang benar. Ya, pengertiannya adalah yang seperti ini. Jadi ketika dibuat pertanyaan akan menimbulkan keanehan di dalam jawabannya. Jadi tidak masuk akal gitu. Ya, kita lihat di sini seorang perempuan ini bagaimana mungkin kalau dia dilambangkan dengan sidang Kristen. Jadi di buku itu dilambangkan perempuan ini adalah sidang Kristen. Padahal perempuan ini yang melahirkan Yesus. Ya, kita tahu lambangnya kan perempuan itu ada seorang wanita yang sedang mengandung, dia akan ada naga yang sedang menunggu anak yang lahir dari perempuan tersebut. Sehingga kalau perempuan itu dikatakan sidang Kristen, apakah mungkin si perempuan ini bagaimana dia bisa mengandung Kristus? Ya, kalau dia dibilang sidang Kristen, harusnya kan dia sesudah Kristus lahir. Tapi kok ini dia bisa mengandung Kristus di dalam perutnya? Itu yang ditanyakan oleh Victor. Lanjut, lanjut ya.
Kalau saja pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan kepada saudara-saudara itu, maka saya yakin bahwa mereka mungkin sekali akan menjadi kacau dalam usahanya untuk menjawab. Tapi karena dari kenyataan tak seorang pun mengemukakan pertanyaan-pertanyaan ini, maka terbukti bahwa di seluruh dunia Kristen terdapat sangat-sangat sedikit pengertian. Jadi dengan tidak ada yang nanya, itu menunjukkan bahwa nggak ada yang paham sebenarnya. Apakah benar ini perempuan ini sidang Kristen? Kalau dia sidang Kristen, mana mungkin Kristennya aja belum lahir. Dia sudah mengandung, mana bisa. Ya, itu dengan tidak ada yang bertanyakan pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa seluruh dunia Kristen tidak mempunyai pengertian, katanya Victor. Oke, lanjut. Jadi dengan tidak mempunyai pengertian, dikatakan oleh Victor Rutem, ini jenis penyakit kronis. Jadi kalau begitu, Saudara Daniel Gio itu sedang menciptakan orang-orang yang berpenyakit kronis di Ambon dan di Papua. Dengan khotbahnya yang seperti yang kita kemarin dengar. Lanjut, menyuruh orang cukup sampai membaca saja, tapi tidak sampai dapat mengerti. Itu artinya sedang membangun orang untuk mempunyai pengetahuan yang banyak tapi tidak mempunyai pengertian. Lagi pula saudara-saudara itu menjelaskan pasukan 200 juta, ya, pasukan 200 juta ekor kuda. 200 juta ekor kuda itu berikut para penunggangnya yang akan membunuh sepertiga bagian dari umat manusia. Wahyu 9 ayat 18. Adalah melambangkan pasukan kuda dari orang-orang Muhammadan. Ini yang dipahami di dalam buku Uriah Smith yang tadi. Walaupun pada kenyataannya orang-orang Muhammadan itu tidak pernah memiliki sesuatu pasukan kuda yang sedemikian besar itu selama sejarah dan seterusnya. Ya, kita udah pernah bahas ya tentang lambang dari pasukan 200 juta yang dipahami oleh Uriah Smith. Dia bilang itu bukan apa ekornya bukan dari ular-ular, tapi itu hanya ekor kuda biasa. Dan asap yang keluar dari mulutnya apa kuda-kudanya itu bukanlah belerang-belerang, tapi itu hanya asap keluar dari senjata-senjatanya tentara Turki. Itu yang dipahami oleh orang-orang Advent dari bukunya Uriah Smith. Oke, lanjut. Ini sama dengan Wahyu 12 tadi, ya. Ketika ditanya, semuanya tidak akan mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Semua kacau. Saya mengatakan bagi seseorang untuk sekian kali dengan cara yang kacau, memberikan pendapat yang salah terhadap Alkitab, lalu kemudian membuat orang percaya bahwa ia sedemikian itu sedang mengungkapkan kebenaran. Ia tidak dapat tiada harus memiliki kemampuan yang luas, tetapi terlalu sedikit pengertiannya terhadap kenyataan. Bahwa kalau saja Yahya telah dibiarkan keliru dalam sebagian hayal ini, ya, dalam penulisan Wahyu lambang dari 200 juta itu, kalau dibilang Yahya itu keliru menulisnya, harusnya seperti pasukan tentara Turki, maka ia mungkin sekali sudah dibiarkan keliru pada keseluruhan buku Wahyu. Dan bahwa bagi setiap orang yang menyuarakan pendapatnya mengenai Alkitab sedemikian itu, ia bukanlah sedang membangun iman, melainkan justru sedang meruntuhkan iman kepada semua nabi, mendorong orang untuk mengatakan bahwa kalau saja Alkitab itu adalah sedemikian tidak sempurna, begitu seperti yang diperlihatkan oleh mereka, maka apakah kebaikan-kebaikannya dari Alkitab itu? Dan bagaimanakah dapat kita menemukan kebenaran itu lalu diselamatkan olehnya? Kalau Alkitab itu sedemikian Kalau Alkitab itu sedemikian tidak meyakinkannya, ternyata banyak kepalsuan, banyak keraguan di dalamnya, maka bagaimana kita bisa yakin kebenaran itu apa Alkitab itu bisa menyelamatkan, katanya nyawa kata Victor Tev demikian. Karena jika para nabi itu sendiri tidak mampu menceritakan kenyataan-kenyataannya, maka bagaimanakah seseorang dari kita dapat berbuat begitu beribu-ribu tahun lamanya sesudah sejarah mereka? Ya, nah, oleh karena saudara-saudara itu ternyata tidak mampu untuk melihat hal ini, dan karena tidak ada seorang pun yang telah mempelajari ungkapan-ungkapan mereka itu juga mampu untuk melihatnya, maka tidakkah hal itu kelihatan jelas olehmu
bahwa walaupun terdapat banyak pengetahuan di mana-mana, ternyata terlalu sedikit pengertian terdapat di mana saja. Kan? Jadi artinya terlalu sedikit pengertian yang dipunyai oleh orang. Jadi coba saudara kembali lagi. Ya, ya, tolong geser. Ya, saudara kembali lagi lihat di sini. Coba lihat kembali lagi di sini perspektif dari si penulis. Kelihatan sekali dari pengertian Victor Utem, orang itu harus punya pengertian. Jadi percuma punya pengetahuan yang luas, tapi kalau tidak mempunyai pengertian, itu tidak mempunyai manfaat apa-apa katanya. Ya, kita lanjut. Nanti saudara bisa dibaca kembali ya. Ini kita loncat-loncat. Tampaknya di sini Paulus menegur. Nah, ini kalau ini kasus lain lagi, ya. Jadi ini dicontoh kasuskan lagi. Kalau tadi kita lihat dari buku Thought on Daniel and the Revelation, sekarang kita mundur ke pengalamannya Paulus di zaman Korintus. Tadi kita di renungan pendahuluan kan kita udah bahas tentang nasihat Paulus kepada orang Korintus. Orang Korintus disuruh berpisah. Ya, padahal orang Korintus sendiri orang kafir. Dia disuruh berpisah dari orang-orang sekelilingnya. Ya, kenapa dia harus berpisah? Ya, supaya dia bisa melaksanakan perintah Tuhan sehingga Tuhan akan menerimanya dia kalau dia memisahkan diri dengan lingkungannya. Tadi kita baca demikian. Sekarang kita coba baca ya nasihat Paulus terhadap orang Korintus. Seperti apa sih orang-orang Korintus ini sampai si Paulus ini menyarankan dia harus berpisah dari lingkungannya? Ya, seperti apa sih orang Korintus ini? Mari kita baca. Dela ke atas dulu deh. Korintus 1 Korintus 3 ayat 1. Del. Hai, hai saudara-saudaraku. Dahulu tiada dapat aku mengatakan kepadamu seperti orang-orang rohani, melainkan kepada orang-orang yang bertabiat duniawi, bahkan seperti kepada orang-orang menjadi bayi dalam Kristus. Ya, jadi katanya waktu dulu si Paulus berhubungan dengan orang Korintus waktu awal-awal dia bicara seperti dengan orang duniawi, ya, ya, bahkan seperti kepada orang-orang yang menjadi bayi di dalam Kristus. Jadi artinya waktu dahulu orang-orang Korintus ini masih kayak orang duniawi, ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Setelah sekian lama, kalau dulu dia orang duniawi, apakah sekian lama dia sudah menjadi orang surgawi? Kita coba baca selanjutnya. Ya, geser deh. Di sini Paulus menegur orang-orang yang pengetahuannya tampaknya luas, tetapi pengertian mereka tumpul, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pertambahan kerohanian yang seimbang dengan perkembangan masa, ya, yang tidak dapat berpegang teguh kepada apa yang dikatakan firman, tidak berkembang menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Nah, ya, jadi di dalam cerita ini Paulus lagi menegur orang-orang Korintus. Ya, karena dia lihat orang Korintus ini nggak ada perkembangan di dalam belajar kebenaran. Padahal kebenaran itu sudah bertambah, berkembang. Tapi pengetahuan mereka nggak tambah-tambah. Atau dengan kata lain, sama seperti yang kita baca di atas, terlalu banyak pengetahuan tetapi pengertian mereka tumpul, dibilangnya. Terlalu banyak pengetahuan tapi terlalu sedikit pengertian. Dia geser deh. Aku sudah memberikan kamu susu, bukan daging. Karena sampai sekarang kamu belum tahan memakan daging. Bahkan detik ini pun kamu belum tahan. Jadi si Paulus ini marah. Karena dari dulu dia bicara ketemu sebagai orang dunia. Ternyata di dalam perkembangannya masih juga kamu orang dunia. Ya, kenapa kok dia dikatakan masih seperti orang dunia? Yaitu cuma minum susu bisanya. Belum bisa makan makanan keras. Paulus merasa kecewa dengan kemajuan yang dicapai oleh orang-orang Korintus. Mereka masih belum mampu untuk memakan makanan keras. Oke, lanjut. Ya, kenapa kok dia belum bisa? Nah, ini dia jawabannya. Karena kamu masih dalam tabiat duniawi. Karena jikalau ada dengki, pertengkaran di antara kamu, bukanlah kamu di dalam tabiat dunia,
lalu melakukan cara orang dunia. Nah, jadi kalau ada orang yang mempunyai dengki, pertengkaran di antaranya, kamu adalah orang dunia. Dan artinya murid-murid Yesus setelah 3,5 tahun pada saat upacara cuci kaki terlihat, ya, terlihat dia masih punya dengki satu sama lain. Artinya jelas seperti yang tadi kita sama-sama pahami bahwa ujung 3,5 tahun murid-muridnya Yesus tidak terkecuali kepada 11 orang. Semuanya tidak ada yang layak. Sehingga perlu Tuhan tambahin 40 hari. Karena orang-orang ini mengecewakan Tuhan. Kita bisa baca dari pengalamannya Korintus ini. Ya, kita terus. Karena sementara seseorang mengatakan saya dari pihak Paulus dan yang lainnya mengatakan saya dari pihak Apolos, bukankah kamu orang duniawi? Nah, jadi kalau ada orang yang memihak-mihak, artinya ini orang duniawi. Ya, kalau dalam hal ini pertengkarannya karena satu ngaku pengikut ini, satu pengikut itu. Sedangkan pertengkaran di murid-muridnya Yesus rebutan-rebutan kedudukan. Tapi dalam hal dengki dan pertengkaran itu adalah bagian dari tabiat duniawi. Sesuai dengan kalimat pertama dari ayat ini. Ya, jadi artinya kalau ada teman-teman kita di Waco, Texas, ya merasa diri sudah layak menjadi calon 144.000, terserah jumlah mereka yang sekian banyaknya itu. Tapi kalau kita melihat dari petunjuk Nyonya White, apa petunjuk Victor Utef ini, sudah terlihat pada dasarnya mereka itu masih tabiat orang duniawi. Karena mereka itu, ya, mereka itu hanya berbekal kepada pengetahuan 3,5 tahun. Kalau murid-muridnya Yesus dengan 3,5 tahunnya saja tidak cukup, masa contoh dan contoh saingannya jadi cukup? Ya, kalau boleh jadi contoh saingannya cukup, maka muridnya Yesus pun juga tidak perlu ada pendidikan 40 hari. Langsung saja roh suci hujan air langsung dikasih kepada mereka. Langsung mereka bekerja, nggak perlu Yesus pakai nambah-nambahin 40 hari. Buang-buang waktu kan. Mari kita terus. Oke, kita lanjut. Del, kita yang hitam-hitam aja. Del. Ya, jadi memihak-mihak itu, ya, bertengkar, ya punya dengki itu adalah bagian dari orang-orang yang masih duniawi, ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan si Paulus memandang murid-muridnya di Korintus ini masih orang duniawi. Dia waktu awal dia bertemu masih orang duniawi, sampai sekian lama dia ngajar masih orang duniawi. Jadi artinya apa? Di dalam pembelajaran kebenaran ini nggak boleh berpihak-pihak, ya. Terlepas kita cerita dari murid-muridnya Yesus dalam contoh yang ditampilkan ke depan kita, itu tidak boleh memihak-mihak. Jadi jangan ada yang memihak kepada John Terinate, ada yang memihak kepada Daniel Gio atau pada Rain Terinate atau kepada siapalah, ya. Kita harus mengikuti dengan kebenaran. Mari kita baca terus. Cara memihak kepada seseorang seperti ini merusak orang Kristen di masa Paulus dahulu. Dan itu pun juga sedang merusak orang-orang Kristen di masa kita sekarang. Artinya orang-orang yang sedang menyanjung-nyanjung mereka yang pernah membawakan kepada pengetahuan Injil, ya seperti kayak di Papua itu nyanjung-nyanjung Pak Semi Maweta, nyanjung-nyanjung John Terinate, itu semuanya pada dasarnya masih orang-orang duniawi. Gantinya mereka meninggikan dia yang telah mengutus orang-orang itu dengan Injil. Dan bahkan lebih celaka lagi katanya, ialah nyata sekarang bahwa orang-orang banyak sedang menyanjung orang-orang yang justru sama sekali tidak memiliki sedikit pun terang ilham dalam dirinya. Yaitu orang-orang yang sama sekali tidak diutus oleh Allah. Melainkan yang bekerja sendiri dengan bebas menurut kehendaknya. Jadi ini yang bahayanya nih. Justru katanya banyak orang yang mengikuti orang-orang yang bahkan tidak pernah diutus. Ya, jadi Tuhan sama sekali tidak berkenan kepada orang yang mengikuti si A, mengikuti si B. Oke, lanjut. Kehidupan orang Kristen adalah seolah-olah bagaikan sebuah bangunan yang sedang dibangun. Seorang juru kabar Allah membangun fondasinya, orang lain membangun di atasnya. Jadi tidak seluruh bahan bangunan dipercayakan kepada seorang juru kabar saja untuk membangun. Ya, nah jadi ini kita harus paham ini.
Ya, kalau kita sudah di dalam kebenaran yang berkembang, pemahaman kita harus begini. Kalau masih juga memihak si A, memihak ke sana, ke sini, ya, itu kita masih orang duniawi. Jadi hari pertama kita menerima kebenaran dan kita sudah puluhan tahun di dalam kebenaran, kalau kita masih seperti itu, dari kacamatanya Tuhan, dalam hal ini orang yang mengutus Paulus datang ke Korintus, ya, artinya kita itu masih manusia yang 20 tahun yang lalu. Walaupun kita sudah 20 tahun belajar, tapi di kacamatanya Alkitab, kamu masih manusia 20 tahun yang lalu. Jadi nggak ada perkembangan. Kita terus. Akibatnya jika seorang hendak memilih menaruh harap kepada juru kabar yang ini atau yang itu sebagai ganti menaruh harap kepada Allah dan kepada semua hambanya yang telah diutus satu demi satu, maka orang itu pasti dibiarkan dalam kekurangan bahan bangunan. Dan akibatnya ia tidak akan memperoleh cukup bahan yang diperlukan untuk dimiliki pada kedatangan yang akan datang. Nah, ya kan? Jadi kalau orang-orang yang kekurangan pengertian, ini bagian dari orang-orang yang kurang mengerti. Jadi dengan dia memihak ke sana, memihak ke sini, ini dikatakan terlalu banyak pengetahuan tetapi terlalu sedikit pengertian. Jadi ini bahayanya kalau nggak punya pengertian. Jadi bagi saudara Daniel di dalam khotbahnya itu, dia sedang membangun orang-orang yang seperti yang dikasuskan di dalam cerita Korintus ini. Ya. Dia sedang membentuk orang-orang yang akan kekurangan bahan bangunan. Ya, oke lanjut. Jadi kalau kita menyuruh orang untuk tidak perlu mengerti, itu sedang kita mendorong orang untuk kekurangan bahan bangunan katanya. Ya, oke, terus, terus ya, terus. Nah, oleh karena kepintaran dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, ya. Jadi orang-orang itu ngerasa pintar dengan melarang orang untuk mengerti itu ngerasa pintar. Maka kita lebih baik tidak berurusan dengan orang-orang yang kayak gini nih. Dan jangan lagi kita memihak. Nah, jadi mulai dari petunjuknya Victor Utef ini, mulai dari Korintus, bahkan sebenarnya jauh-jauh hari dari zamannya Paulus di Korintus, harusnya perintah untuk tidak boleh memihak itu sudah ada dari zaman itu, bukan baru hari ini. Bukan baru kita belajar di dalam 40 hari, harusnya. Harusnya sudah ada di zaman Paulus, ya. Tapi kepada kita sekarang dikhususkan kita harus meninggalkan. Jadi artinya walaupun di zamannya Paulus sudah disampaikan, ternyata orang-orang yang masih pelajar sampai di kelas 3,5 tahun itu masih juga mengulang-ulang lagi kesalahannya orang Korintus. Ya, jangan kita memihak, seorang memihak kepada Luther, seorang yang memihak kepada Wesley, seorang lagi kepada Campbell, pada Nyonya White, pada Victor Utef juga tentunya. Kalau Victor Utef ngomong seperti ini kepada orang-orang ini, tentunya kepada dia juga sama. Victor Utef tidak minta dirinya diistimewakan. Pasti Victor Utef maksudnya adalah sama. Supaya jangan bergantung juga kepada Victor Utef. Juga jangan bergantung kepada John Terinate, juga jangan bergantung kepada Rain Terinate, atau kepada saudara Rofi Timisela, atau kepada seorang Om Haryanto, atau kepada Ori, atau Tante Siano, Om Meki. Itu semuanya tidak boleh kita bergantung kepada mereka. Tapi lebih baik kita berdiri pada pihak Tuhan saja. Kenapa kok begitu? Tadi kita udah baca. Kalau orang berpihak kepada salah satu orang-orang yang dia gantungi, maka dia akan menolak ajaran dari pihak-pihak yang lain. Karena Tuhan mengirim utusannya seperti dia membangun sebuah bangunan. Satu sama lain itu saling menambahkan bangunan-bangunan berikutnya. Dengan dia hanya berpegang kepada satu satu apa juru kabar, maka dia akan menolak apa pekabaran yang dibawakan oleh juru kabar yang lain. Nah, dengan demikian bahan bangunan itu akan kurang dan terbukti kan kalau orang mau menerima Daniel Kio pasti dia akan menolak ya akan menolak apa yang disampaikan oleh John Terinate atau dia akan menolak apa yang disampaikan oleh Ren Terinate. Kalau orang itu memihak ke Waco Texas, mereka dia tidak akan mau mendengar galian-galian dari nubuatan berbicara. Ya, itu fakta. Dan dia akan mendapatkan apa? Dia didapati kekurangan bahan bangunan yang tadi kita baca. Tetapi lebih baik kita berdiri pada pihak Tuhan saja. Ini yang saya garis bawahi. Lalu menyambut semua kebenaran yang datang dari semua hamba pilihan utusannya. Menyambut bukan berarti terima bulat-bulat.
harus dilakukan uji segala perkara, pegang mana yang benar. Jika tidak, maka apabila kita tiba di pintu, ia tidak dapat, ya, ya, dia tidak dapat, dia tidak dapat, tiada akan mengatakan kepada kita, enyahlah kamu, saya tidak pernah mengenal kamu. Wow. Ya, ini Victor Hutef udah menegaskan, jadi hati-hati saudara. Jadi ada orang-orang yang gantung-gantung kepada Wako Texas, ya gantung-gantung hanya saya murni hanya mau yang dari Victor Hutef, kalau yang dari lainnya saya nggak mau. Ya, itu sama saja saudara sedang mempraktekkan gantung kepada Victor Hutef. Victor Hutef udah melarang dari pelajaran ini. Dan ini adalah bagian dari apa? Terlalu banyak pengetahuan, sedikit pengertian. Jadi orang-orang yang gantung-gantung ini dari kacamata khotbahnya Victor Hutef ini menunjukkan jenis orang yang kebanyakan pengetahuan tapi terlalu sedikit pengertian. Oke? Lanjut Del, ke bawah Del. Ya. Nah, itu dia. Kita lihat tuh. Jangan bermegah-megah atas hal manusia. Jadi orang-orang ini nyanjung-nyanjung manusia. Ya, bermegah-megah dalam manusia, apakah itu dalam arti diri sendiri atau dalam orang lain, ialah membohongi dirimu sendiri dalam segala perkara. Ambillah sebagai contoh orang Yahudi, mereka telah mengambil keputusan bahwa mereka berasal dari Musa. Dan karena mereka berpegangan pandangan begitu, maka untuk menerima para nabi ataupun Kristus, ya, juru kabar berikutnya setelah Musa, bagi mereka hal ini berarti mereka harus membuang Musa. Sebagai akibatnya gantinya segala perkara adalah milik mereka. Mereka ternyata kehilangan segala-galanya. Termasuk juga Musa dia kehilangan. Maka di manakah mereka itu pada waktu ini? Kayu, rumput kering, dan jerami yang sudah mereka susun pada struktur kebenaran sesudah Musa meninggalkan mereka. Sudah jelas, sudah sejak lama habis terbawa oleh api kebenaran, yaitu roh suci. Inilah geser. Ya, jadi kayak orang-orang yang cuma gantung sama Musa. Jadinya ya begini nih. Oke. Ah, habis dah. Oh, oleh sebab itu jangan lagi kita menjadi orang-orang yang suka memihak, melainkan datanglah ke meja santapan Allah yang telah dipenuhinya dengan limpah dengan makanan rohani dan dengan tidak ragu-ragu dan bebas dari semua sakwa sangka, berpesta pora sampai kenyang, menyegarkan jiwa kita dan menguatkan tulang punggung kita dengan pengertian-pengertian yang baik sehingga kita dapat mampu berdiri melawan semua penyakit kronis dari pengetahuan duniawi, supaya kita mengalahkan cobaan dengan kekuatan dari Dia yang Maha Tinggi, dan kita diizinkan mengambil bagian dalam memberitakan pekabaran apabila ia itu akan berkembang menjadi seruan keras. Ini janji, ya. Dan kita diizinkan mengambil bagian dalam memberitakan pekabaran apabila yaitu berkembang menjadi seruan keras. Ini janji. Tapi janji ini sama seperti yang kemarin Maria Orara sampaikan dari orang Advent. Jangan kita kira janji ini tanpa syarat. Dan kita udah baca syaratnya di atas. Ya, syaratnya itu apa? Tidak boleh punya penyakit kronis, terlalu banyak pengetahuan, terlalu sedikit pengertian. Ya, salah satunya tidak boleh memihak nih. Jadi hati-hati, ada khotbah-khotbah orang suruh baca, baca, baca tadi, tapi tidak perlu pengertian. Ini artinya dia sedang membentuk orang-orang yang kekurangan bahan bangunan. Oke, ini Victor Hutef, bukan saya. Jadi kalau ini rohnya Victor Hutef, karena kita ini David-Davidian, tapi Hutef akhir zaman, maka roh Allah yang memimpin Victor Hutef menulis tulisan ini. Harusnya kalau kita pembawa pekabaran tongkat, kita juga harus membawakan dengan roh yang sama. Victor Hutef pada saat dia menyampaikan khotbah. Bukan kita membuat pemahaman yang berbeda. Ya, silakan saudara Dela lanjut Del. Wow,
akhirnya kita tidak selesai. Ya, ini pelajaran yang berikutnya ini adalah sebuah ramalan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah ramalan jauh ke zaman periode kita. Ini saya coba mengajak saudara pelajari tentang pengalaman Yeremia. Nanti 2 minggu lagi kita akan baca sama-sama. Ini panjang, saudara. Ini panjang. Tapi dari cerita ini, kita mendapatkan gambaran bagaimana praktek beragama kita sekarang hingga nanti di dalam kelepasan. Ya. Kita akan lihat semuanya ternyata sudah diramalkan jauh-jauh hari tentang bagaimana kedatangannya seorang angin-angin pengajaran itu sudah diramalkan oleh Yeremia. Ya, saudara-saudara yang sudah pernah baca Nubuatan Berbicara, pernah ada tulisan tentang Yeremia yang kami posting di dalam Nubuatan Berbicara, saudara bisa baca. Tapi di sana saudara mendapatkan pemahaman dari Yeremia yang tidak kita dapat dari tulisan ini. Tulisan ini kita dapatkan, kita akan bahas bersama. Jadi saudara bisa saling melengkapi dari apa yang saudara bisa dapat di dalam Nubuatan Berbicara yang sudah diposting dengan apa yang kita akan baca sama-sama, nanti akan saudara dapatkan pengalaman yang lengkap. Ya. Ini luar biasa. Saudara nanti akan baca dari cerita pengalaman Yeremia ini sangat-sangat luar biasa. Saya tidak bisa menyampaikan sekarang karena waktu tidak mencukupi. Butuh waktu cukup panjang. Ya, kira-kira mungkin demikian untuk pembelajaran pada sahabat ini. Ya, Dela, kita akhiri Del. Mari kita tutup dengan doa. Ayo.